Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di buku How to Teach and Design a Hybrid Course yang akan saya jelaskan dari chapter 1 sampai chapter 6. Yang pertama ada What is hybrid atau apa itu hybrid? Hybrid learning merupakan model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara online atau di luar kelas. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas belajar di luar kelas yang tetap terarah dan juga terstruktur. Melalui hybrid learning, proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel karena siswa dapat belajar melalui berbagai cara dan situasi yang berbeda. Dalam bab ini dijelaskan bahwa blended learning dalam pendidikan tinggi menurut Ross dan Gage tahun 2006 dibagi menjadi 3 jenis utama. Jenis pertama adalah teknologi enhanced courses, yaitu pembelajaran yang sepenuhnya masih dilakukan secara tatap muka seperti biasa, namun didukung dengan adanya penggunaan teknologi di pembelajaran tersebut. Pada jenis ini, teknologi berfungsi sebagai pelengkap, misalnya untuk mengunggah silabus, memberikan bahan bacaan tambahan, atau menyediakan sumber belajar online tanpa mengurangi jam pertemuan di kelas. Teknologi belum menggantikan peran kelas, melainkan hanya memperkaya pembelajaran seperti alat tambahan untuk materi pembelajaran di kelas. Yang kedua ada jenis pembelajaran yang jenis kedua adalah blended programs atau blended degree, yaitu program studi yang dilancarkan dengan mengkombinasikan berbagai bentuk pembelajaran seperti kelas online, kelas hybrid, dan kelas tradisional. Dalam satu program studi, siswa yang mengikuti berbagai model pembelajaran tersebut sesuai dengan desain kurikulum yang diterapkan. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya terpaku pada satu metode saja. Jadi bisa mengikuti berbagai metode yang lain sehingga pembelajaran lebih fleksibel dan efektif. Jenis ketiga adalah hybrid courses yang akan menjadi fokus utama pembahasan pada bab kali ini. Hybrid course merupakan sebuah pembelajaran atau mata kuliah yang waktu tatap mukanya diganti atau dikurangi dengan pembelajaran online atau kegiatan di luar kelas serta pengalaman langsung untuk masyarakat dan juga organisasi. Pembelajaran ini tidak selalu melibatkan kehadiran dosen di dalamnya secara langsung. Dalam model ini, mahasiswa dapat belajar melalui proyek lapangan, kegiatan sosial, maupun pembelajaran daring yang tetap terintegrasi dengan tujuan pembelajaran tersebut. Bab ini juga menegaskan bahwa hybrid learning tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai gabungan atau pembelajaran di kelas atau hanya pembelajaran online saja. Hybrid juga dapat mencakup berbagai kegiatan pembelajaran yang berbasis pada pengalaman di luar kelas selama metode yang digunakan bersifat efektif dan sesuai dengan ilmu yang dipelajari, serta mendukung tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Dengan demikian, hybrid learning memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, hybrid learning tidak ditentukan oleh persentase waktu
antara pembelajaran di kelas dan pembelajaran online. Penentuan persentase tersebut bukanlah inti utama dari keberhasilan dari hybrid learning. Hal yang jauh lebih penting adalah terjadinya perubahan tanggung jawab belajar, yaitu beralihnya pusat pembelajaran dari dosen kepada mahasiswa. Dalam hybrid learning, mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri, aktif, bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Sedangkan dosen berperan sebagai perancang lingkungan belajar dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Peran teknologi dalam hybrid learning juga dijelaskan secara jelas dalam bab ini. Teknologi bukanlah pusat dari hybrid learning, melainkan hanya sebagai alat bantu untuk mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan berpusat pada mahasiswa. Jika dosen terlalu fokus pada teknologi sebagai wujud tujuan utama, maka desain hybrid learning justru menjadi terbatas dan kurang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dianalogikan sebagai perumpamaan, yaitu seorang koki dan juga wajan. Seorang koki seharusnya terlebih dahulu memperhatikan bahan makanan, nilai gizi, rasa, dan tampilan masakan. Bukan hanya terfokus pada jenis wajan yang akan digunakan. Jika koki hanya terpaku pada wajan, maka kreativitas dan kualitas makanannya akan menjadi terbatas. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa dalam hybrid learning, dosen seharusnya lebih memusatkan perhatian pada tujuan pembelajaran dan juga kebutuhan mahasiswa, bukan semata-mata pada teknologi yang akan digunakan. Inti utama dari hybrid learning menurut bab ini adalah penerapan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Mahasiswa diposisikan sebagai pencari ilmu yang aktif, bukan sekadar penerima materi secara pasif. Dosen berperan sebagai perancang aktivitas belajar, penyedia lingkungan belajar, serta pembimbing yang membantu agar mahasiswa mampu belajar secara mandiri. Pembelajaran dapat berlangsung di dalam kelas, di luar kelas, secara online maupun pengalaman secara langsung dengan tujuan untuk menciptakan interaksi pembelajaran yang lebih hidup dan berkualitas, serta pembelajaran yang lebih variatif agar mahasiswa secara aktif dapat memahami inti dari pembelajaran yang akan mereka pelajari. Sekian dari bab 1 yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan lanjut ke bab 2. Bab kedua yaitu theoretical application atau penerapan teori yang ada dalam hybrid learning. Bab ini khususnya membahas tentang teori pembelajaran yang menjadi dasar penerapan pembelajaran hybrid, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran orang dewasa, konstruktivisme, inquiry, gaya belajar, kecerdasan majemuk, motivasi, dan pembelajaran jarak jauh, serta peran guru. Teori-teori ini penting karena pembelajaran hybrid menuntut keterlibatan siswa, kemandirian siswa yang aktif, serta tanggung jawab seorang pendidik. Yang pertama ada teori pembelajaran dewasa atau andragogi. Pembelajaran orang dewasa umumnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembelajaran anak-anak. Orang dewasa pada umumnya memiliki yang pertama yaitu pengalaman hidup sebagai sumber belajar. Yang kedua, lebih mandiri dalam belajar. Yang ketiga, memiliki tujuan pembelajaran atau arah belajar yang jelas. Yang keempat, membutuhkan penghargaan terhadap setiap pendapat atau pengalaman yang telah diberikan. Maksudnya yang telah dijalani. Pembelajaran hybrid sangat sesuai dengan teori andragogi karena proses belajar yang tidak sepenuhnya bergantung pada guru. Sebagian besar aktivitas dilakukan secara mandiri di luar kelas melalui pembelajaran online, diskusi daring, serta tugas berbasis lapangan. Oleh karena itu, pendekatan pedagogi yang sepenuhnya bergantung pada guru kurang cocok jika diterapkan dalam pembelajaran hybrid. Yang kedua,
Yang kedua ada konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan tidak hanya diterima begitu saja, tetapi dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman atau interaksi sosial. Peserta didik dapat melalui diskusi, refleksi, kerja kelompok, dan juga pemecahan masalah. Dalam pembelajaran hybrid, konstruktivisme diterapkan melalui diskusi daring, kerja kelompok virtual, dan tugas berbasis proyek. Peserta didik tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut, seperti tugas yang berbasis proyek. Peserta didik tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi aktif dalam membangun pemahamannya sendiri. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak sekedar menghafal. Yang ketiga ada inquiry sebagai metode pembelajaran. Pembelajaran berbasis inquiry menekankan pada proses bertanya, mencari, menyelidiki, dan menemukan sendiri jawaban dalam suatu permasalahan. Metode ini melatih peserta didik untuk yang pertama berpikir kritis, yang kedua menganalisis masalah, yang ketiga tidak bergantung sepenuhnya pada guru. Dalam pembelajaran hybrid, metode inquiry sangat penting karena peserta didik dituntut untuk aktif mencari informasi secara mandiri melalui sumber-sumber digital. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses pencarian pengetahuan tersebut. Yang selanjutnya ada gaya belajar atau learning style. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, antara lain yaitu visual, melalui gambar, grafik, dan juga atau tampilan visual. Yang kedua auditory, yaitu melalui suara seperti diskusi atau penjelasan secara lisan. Yang ketiga ada kinestetik, yaitu pembelajaran melalui gerakan seperti contohnya praktik langsung pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dalam pembelajaran hybrid, guru perlu memadukan berbagai media pembelajaran agar dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran dari gaya belajar tersebut. Dengan demikian, peserta didik dapat belajar secara optimal sesuai dengan karakteristik masing-masing. Yang kelima ada teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Teori kecerdasan majemuk menyatakan bahwa setiap individu memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda, seperti kecerdasan linguistik, logis matematis, visual spasial, musikal, interpersonal, dan intrapersonal. Dalam pembelajaran hybrid, guru harus mengaitkan materi pembelajaran dengan berbagai jenis kecerdasan tersebut, agar semua peserta didik dapat memahami sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan tidak hanya berfokus pada satu kemampuan saja. Yang keenam ada kelas yang demokratis. Kelas yang demokratis merupakan kondisi kelas yang ditandai dengan yang pertama ada saling percaya antara guru dan peserta didik, yang kedua keterbukaan dalam berkomunikasi, yang ketiga sikap saling menghargai antara guru dan peserta didik, yang keempat ada kerjasama dan tanggung jawab sesama. Lingkungan kelas yang demokratis sangat penting dalam pembelajaran hybrid karena peserta didik membutuhkan rasa aman untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan melakukan refleksi diri. Tanpa lingkungan yang demokratis, pembelajaran hybrid akan sulit berjalan secara efektif. Mungkin itu dari chapter 2 yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan berlanjut kepada chapter 3. Yang selanjutnya yaitu chapter 3 yang membahas tentang experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Yang pertama yaitu pengertian dan latar belakang dari experiential learning. Yang pertama ada pandangan behaviorisme. Dalam psikologi, behaviorisme belajar dipahami sebagai hasil interaksi dengan lingkungan melalui proses pengkondisian. Menurut Hergenhan dan Olson tahun 2000, perilaku yang bisa diamati menjadi bukti bahwa seseorang telah belajar.
Adapun tokoh-tokoh behaviorisme diantaranya seperti Watson, Thorndike, dan Skinner. Para tokoh ini meneliti bagaimana stimulus dan respon membentuk suatu perilaku belajar seorang anak. Yang kedua ada pandangan John Dewey tahun 1938. Tokoh penting dalam experiential learning adalah John Dewey lewat bukunya yaitu Experience and Education. Dewey menegaskan bahwa belajar terjadi melalui pengalaman dalam konteks sosial. Ia memperkenalkan dua dimensi utama belajar. Yang pertama ada continuity atau keberlanjutan pengalaman, yang artinya pengalaman baru selalu terhubung dengan pengalaman masa lalu. Yang kedua ada interaction atau interaksi, yang artinya belajar hanya terjadi jika peserta didik aktif terlibat dalam pengalaman tersebut. Contoh kasus dalam bab ini menjelaskan bahwa ketika seseorang melihat anjing baru akan membentuk sebuah pengalaman baru. Yang kedua, karena sudah punya pengalaman dengan anjing, maka seseorang tersebut bisa menebak jenisnya. Kemudian ketika sudah bisa menebak jenis tersebut, dia akan mulai bertanya dengan pemilik dari anjing tersebut. Maka terjadilah interaksi antara seseorang dan juga pemilik dari anjing tersebut. Dari semua siklus tersebut, maka terjadilah sebuah pemahaman belajar. Menurut Dewey tahun 1938, jika continuity digabungkan dengan interaction, maka paradigma lama akan berkembang menjadi paradigma baru. Yang ketiga ada definisi experiential learning menurut para ahli. Menurut Jarvis, Holford, dan Griffin tahun 1999, experiential learning adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, emosi, dan juga keyakinan. Menurut Kolb tahun 1984, belajar adalah proses di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi sebuah pengalaman. Yang keempat ada siklus experiential learning. Menurut Kolb tahun 1984. Kolb menjelaskan bahwa belajar terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama ada concrete experience atau mengalami secara langsung. Yang kedua adalah reflective observation atau merenungkan pengalaman tersebut. Yang ketiga ada abstract conceptualization atau membentuk sebuah konsep atau pemahaman. Yang keempat ada active experimentation, yaitu menguji pemahaman dan juga pengalaman yang baru. Berikut contoh dari supervisor dalam bab ini, yaitu ketika bawahan diperlakukan dengan hormat, maka terjadi sebuah pengalaman. Kemudian ia merenungkan perilaku hormat tersebut, maka terjadi sebuah refleksi. Kemudian ia menyimpulkan bahwa atasan itu menghargai semua orang. Hal ini disebut dengan konsep. Lalu ia mengamati perilaku atasan tersebut ke orang lain, apakah sama dengan perilaku terhadap dirinya, maka ini disebut dengan uji konsep. Ini menunjukkan bahwa pengalaman menghasilkan refleksi, kemudian pemahaman, dan juga penerapan, merupakan satu siklus belajar yang utuh. Yang kedua adalah mengapa menggunakan 5 perspektif Fenwick. Tara Fenwick tahun 2021 mengajukan 2 pertanyaan utama, yaitu apa arti belajar dari pengalaman, yang kedua apa peran peserta didik dalam proses tersebut. Ia lalu menawarkan 5 perspektif utama dalam experiential learning yang penting untuk membantu guru dalam merancang pembelajaran hybrid. 5 perspektif experiential learning menurut Fenwick, yaitu perspektif konstruktivis. Intinya,
Pengetahuan dibangun dari refleksi atas pengalaman nyata. Seorang guru merupakan seorang fasilitator dan siswa merupakan seseorang yang merenungkan pengalaman tersebut. Kemudian belajar terjadi saat ketika siswa tersebut menemukan pengalaman yang baru, kemudian direfleksikan lalu diuji kembali. Yang kedua yaitu perspektif psikoanalitik yang memiliki fokus utama yaitu konflik batin antara alam sadar dan bawah sadar. Yang kedua, belajar bisa terhambat jika konflik batin tidak terselesaikan. Jadi apabila kita stres dalam belajar, hal itu bisa menjadi sebuah hambatan untuk memahami sebuah materi pembelajaran. Jadi ketika ingin memulai kegiatan belajar, ada baiknya kita untuk mengosongkan dulu pikiran kita agar bisa lebih fokus untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Nah, dalam teori tadi, peran guru yaitu membantu siswa dalam menghadapi konflik batin, bisa melalui konseling yang nanti guru akan mendengarkan bagaimana siswa menghadapi konflik batin tersebut. Sedangkan peran siswa yaitu memberi waktu kepada diri sendiri untuk menghadapi konflik batin tersebut. Jadi perlu adanya perenungan terhadap diri sendiri agar bisa menyelesaikan konflik batin yang dihadapi oleh siswa tersebut. Yang ketiga ada perspektif situatif, yaitu belajar terjadi melalui melakukan secara langsung dan juga dalam situasi sosial yang nyata. Ciri utamanya, pengetahuan muncul dengan interaksi dengan komunitas yang dapat dipengaruhi oleh budaya, nilai, alat, bahasa, dan juga tujuan kegiatan. Dalam hal ini, bagaimana peran guru? Peran guru dapat menciptakan pengalaman nyata yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal atau pengalaman yang ada di masyarakat. Sedangkan peran siswa yaitu terlibat aktif dalam komunitas, bisa juga bertanya tentang apa yang membuat ia penasaran dalam lingkungan yang terjadi dalam pembelajaran yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tersebut. Yang ketiga ada perspektif kultural kritis. Perspektif ini berfokus pada ketimpangan kekuasaan dan juga ketidakadilan sosial. Dan yang ketiga ada hambatan perubahan sosial dalam pembelajaran. Yang kelima ada perspektif ekologis dan aktivis. Menurut Van Wyk, kognisi dan lingkungan berkembang bersama melalui interaksi yang memiliki ciri utama yaitu belajar merupakan bagian dari sistem kompleks. Yang kedua, guru dan siswa saling mempengaruhi. Yang ketiga, pengetahuan tidak berdiri sendiri tapi menyebar ke sistem lain yaitu keluarga dan juga masyarakat. Yang selanjutnya ada contoh penerapan experiential learning dalam hybrid course. Contoh pertama yaitu kelas mediasi. Dalam hal ini, mahasiswa akan melakukan praktik mediasi di dalam kelas, kemudian akan mendapatkan umpan balik, lalu praktik tersebut dilakukan secara aktif, diterapkan kembali di lingkungannya. Dari sisi Van Wyk, konstruktivis yaitu merefleksi jurnal, psikoanalitik yaitu mengelola emosi, ekologis yaitu menghadapi kasus nyata yang tidak bisa diprediksi. Untuk kesimpulannya, experiential learning adalah pembelajaran melalui pengalaman nyata yang kemudian dibagi lagi menjadi 5 perspektif menurut Van Wyk yang dapat dipelajari dan juga diterapkan kepada siswa. Untuk selanjutnya yaitu bab 4 yang akan kita pelajari. Untuk selanjutnya yaitu chapter 4 yaitu planning your hybrid course, critical question to consider. Chapter 4 membahas tentang pertanyaan-pertanyaan penting yang harus
kita pertimbangkan saat merancang kursus hybrid, yaitu kursus yang menggabungkan pembelajaran tatap muka atau face to face dan juga pembelajaran online. Tujuan utamanya adalah menciptakan pengalaman belajar yang berpusat pada siswa yang berintegrasi dengan baik antara kegiatan online dan juga tatap muka. Yang pertama yaitu pentingnya pengetahuan tajwid dalam pembelajaran. Guru tidak hanya menguasai pengetahuan faktual yang berisi definisi, teori, atau rumus, tetapi juga pengetahuan tajwid, yaitu pengetahuan implisit. Pengetahuan tajwid tadi artinya pengetahuan implisit yang sulit dijelaskan dengan kata-kata yang diperoleh melalui pengalaman nyata dan juga latihan berulang, serta melibatkan intuisi dan pendalaman pemahaman yang mendalam. Pengetahuan tajwid ini tidak cukup diperoleh hanya dengan membaca atau menghafal materi. Seperti contoh, ketika seseorang belajar menggunakan software, awalnya hanya mempelajari aplikasi tertentu, lalu lama-kelamaan akan memahami pola umum bagaimana cara kerja dari software tersebut, sehingga dapat menggunakan aplikasi baru tanpa harus membaca buku panduan. Pemahaman mendalam inilah yang mencerminkan pengetahuan tajwid. Dalam pembelajaran hybrid, tugas guru adalah merancang aktivitas yang membantu siswa untuk membangun pengetahuan tajwid melalui diskusi, refleksi, pemecahan masalah, dan juga analisis kasus. Yang kedua ada peran aktivitas pembelajaran dalam kursus hybrid. Guru harus merancang aktivitas yang pertama yaitu mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Yang kedua harus terhubung dengan learning objectivities. Yang ketiga dapat dipilih berdasarkan konteks seperti tujuan, waktu, profil siswa, dan juga materi. Aktivitas yang dapat dilakukan guru seperti pembelajaran di kelas atau face to face. Yang kedua secara online. Yang ketiga dapat dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga integrasi kegiatan online dan tatap muka. Pembelajaran hybrid yang baik memadukan kegiatan online dan tatap muka dengan saling melengkapi. Misalnya yang pertama yaitu siswa membaca materi terlebih dahulu di dalam kelas. Yang kedua, selanjutnya siswa dapat penjelasan singkat tentang materi tersebut dalam pertemuan tatap muka. Selanjutnya, siswa melakukan diskusi dan juga pemecahan masalah dari materi tersebut secara online. Kemudian, pada pertemuan selanjutnya, siswa memaparkan hasil dari diskusi tersebut di kelas dengan face to face dengan siswa yang lain gitu. Integrasi ini memberikan siswa banyak kesempatan untuk membangun pengetahuan melalui refleksi dan juga interaksi, sesuatu yang sulit dicapai hanya dengan tatap muka dan juga waktu yang terbatas. Yang selanjutnya yaitu pengaruh karakteristik kelas terhadap desain kursus. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi desain kursus hybrid. Yang pertama yaitu ukuran kelas. Untuk ukuran kelas yang terlalu besar, perlunya penyesuaian aktivitas di dalam kelas tersebut oleh guru. Yang kedua yaitu bidang studi, misalnya statistik yang membutuhkan lebih banyak interaksi secara langsung. Yang ketiga durasi pertemuan. Yang keempat yaitu profil siswa, misalnya ada beberapa siswa yang harus kuliah sambil bekerja gitu. Yang kelima ada pembagian waktu antara tatap muka dan online. Pembagiannya tergantung pada yang pertama ada kebutuhan materi, yang kedua ada jenis aktivitas, yang ketiga ada profil siswa, dan yang keempat ada preferensi dari guru. Beberapa kursus membutuhkan lebih banyak sesi tatap muka
untuk membentuk social presence, yaitu untuk menjelaskan rencana pembelajaran dan juga membangun dinamika kelompok. Kegiatan online dapat berupa diskusi, simulasi, kuis, dan juga latihan dalam pemecahan masalah. Kesimpulan umum dalam chapter 4 ini yaitu yang pertama ada merancang kursus hybrid membutuhkan waktu dan juga perencanaan yang mendalam. Desain dalam pembelajaran hybrid harus terfokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa dan membangun pengetahuan tajir, bukan sekedar hanya hafalan materi. Yang ketiga, integrasi antara kegiatan online dan juga tatap muka. Nah, integrasi dalam hal ini merupakan kunci dari keberhasilan dalam mendesain sebuah pembelajaran hybrid. Yang keempat, ada bantuan dari desain instruksional juga dapat sangat membantu bagi guru yang baru memulai dalam mendesain pembelajaran hybrid. Mungkin sekian dari chapter 4. Untuk selanjutnya akan kita lanjut ke chapter 5. Untuk selanjutnya yaitu chapter 5, yaitu discussing as a way of learning in hybrid course, atau diskusi sebagai sarana pembelajaran dalam pembelajaran hybrid learning. Fokus utama dalam chapter ini yaitu membahas tentang bagaimana cara menciptakan diskusi, yang kedua bagaimana cara berpartisipasi dalam diskusi, dan yang ketiga yaitu bagaimana cara mengevaluasi diskusi sebagai sebuah media pembelajaran. Chapter ini berfokus pada yang pertama ada diskusi asinkron atau online secara tidak langsung begitu ya. Yang kedua ada diskusi tatap muka atau face to face. Dalam pembelajaran hybrid, diskusi bisa dilakukan dengan berbagai cara dan mode. Selanjutnya ada jenis-jenis diskusi dalam hybrid learning. Yang pertama, dalam pembelajaran hybrid, diskusi dapat dilakukan dengan beberapa bentuk. Yang pertama yaitu diskusi asinkron atau delayed response. Diskusi ini sama seperti saling membalas email, yaitu tidak harus dijawab pada waktu itu juga. Nah, dalam diskusi ini dapat memberikan waktu kepada penerima untuk berpikir dan juga menganalisis pokok masalah yang akan didiskusikan. Yang selanjutnya yaitu dapat menyusun jawaban dengan lebih tenang sehingga dapat menciptakan jawaban yang lebih baik dan juga diinginkan dan juga dapat menghasilkan jawaban yang menjawab dari masalah yang didiskusikan. Diskusi ini merupakan diskusi online yang paling sering digunakan dalam pembelajaran hybrid. Yang kedua ada diskusi sinkron atau real time chat. Nah, diskusi ini dilakukan secara langsung atau real time atau juga face to face. Biasanya digunakan untuk konsultasi dosen secara virtual atau diskusi kecil antar kelompok. Namun, diskusi jenis ini tidak cocok untuk diskusi secara mendalam. Yang kedua ada kurang waktu untuk refleksi. Yang ketiga, bisa membingungkan karena banyak respon masuk secara bersamaan. Nah, kalau yang ketiga lebih cocok ketika ada diskusi secara kelompok. Yang selanjutnya adalah diskusi tatap muka atau face to face. Diskusi ini dilakukan di dalam kelas. Bisa juga lewat video conference atau teleconference dengan tujuan utama yaitu untuk membuat diskusi yang menarik agar pembelajaran dapat berlangsung secara optimal dan juga efektif. Yang ketiga ada setting the tone for discussion, yaitu membangun suasana dalam sebuah diskusi. Diskusi ini dapat bersifat formal dan juga informal. Dalam diskusi ini
Dosen berperan sebagai fasilitator secara langsung atau role model dalam sebuah diskusi. Dosen dapat menentukan seberapa formal diskusi tersebut dilakukan dan juga bagaimana cara mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dalam diskusi tersebut. Dalam diskusi asinkron, mahasiswa diminta fokus ke dalam pengembangan ide dan juga analisis ide untuk perkembangan diskusi. Dan juga untuk mahasiswa diminta untuk memakai bahasa yang mudah dipahami, tidak berlebihan dalam memakai ungkapan, dan juga wajib saling menghargai apabila ada pendapat yang berbeda dengan pendapat dirinya. Dalam diskusi ini, tujuan akhirnya yaitu menciptakan kelas yang demokratis, aman, dan juga terbuka. Yang selanjutnya ada planning a hybrid discussion assignment atau perencanaan diskusi hybrid. Diskusi yang dirancang dengan baik akan membantu mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran serta membuat diskusi tersebut menjadi lebih bermakna. Dalam merancang diskusi hybrid, dosen perlu mempertimbangkan adanya materi, jumlah mahasiswa dalam satu pertemuan, latar belakang mahasiswa, dan juga ukuran kelas. Diskusi ini biasanya berbasis dalam bacaan, wawancara, role play, video, dan juga simulasi. Mahasiswa diarahkan untuk menggunakan analisis dalam masalah diskusi tersebut, aplikasi, sintesis, dan juga evaluasi. Agar mereka tidak hanya membaca, tapi benar-benar memahami dan juga mengolah materi dalam diskusi tersebut. Yang selanjutnya ada kaitan diskusi dengan experiential learning. Dalam chapter ini dijelaskan bahwa pembelajaran orang dewasa sangat kuat dalam berbasis pengalaman. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Bert and Wilson, Knowles, Holton, and Swenson, Kolb, Miller, and Brown. Diskusi dirancang agar mahasiswa dapat mengaitkan materi dengan pengalaman nyata dan juga mengembangkan tacit knowledge. Yang ketiga, tidak hanya menghafal teori tapi juga bisa mengaplikasikan teori tersebut. Selanjutnya ada perbedaan kelas tradisional dan juga hybrid. Dalam kelas tradisional, mahasiswa hanya membaca materi, kemudian datang ke kelas dan juga mendengarkan dosen. Dalam hal ini, diskusi sering kurang waktu dan juga banyak mahasiswa yang pasif dalam kegiatan diskusi tersebut. Sedangkan dalam kelas hybrid, mahasiswa mudah berinteraksi mahasiswa sudah berinteraksi dengan materi sebelum diskusi. Karena mahasiswa sudah mempelajari materi tersebut, maka materi yang didiskusikan akan menjadi lebih dalam, lebih kritis, dan juga lebih bermakna. Yang selanjutnya ada peran guru dalam diskusi. Peran guru dalam diskusi yaitu harus jelas, konsisten, dan juga terbuka. Mahasiswa harus tahu kapan mendapatkan sebuah feedback, dari mana feedback tersebut diberikan, dan juga apakah feedback tersebut disampaikan secara online atau face to face. Kesimpulan dalam bab ini yaitu menegaskan bahwa diskusi merupakan alat belajar yang sangat penting dalam hybrid learning. Diskusi dapat dilakukan secara asinkron, sinkron, maupun tatap muka. Dengan perencanaan yang baik, suasana diskusi yang demokratis, serta peran guru yang jelas, diskusi dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa, memperdalam pemahaman, dan juga memperkuat pembelajaran berbasis pengalaman. Sekian dari bab 5 yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan berlanjut pada bab 6. Untuk selanjutnya kita akan masuk chapter 6, yaitu providing and soliciting
feedback from student, yang artinya yaitu memberi dan juga menerima masukan dari siswa. Untuk pembahasan yang pertama yaitu the importance of feedback to enhance learning, yaitu pentingnya feedback untuk meningkatkan pembelajaran. Feedback sangat penting dalam proses pembelajaran karena berperan langsung dalam pembentukan peserta didik untuk memahami konsep dan juga keterampilan secara bertahap. Pembelajaran yang bersifat multi-stage atau bertingkat mengharuskan peserta didik untuk menguasai tahap awal sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini digambarkan melalui contoh instruktur yang menjelaskan bahwa seseorang tidak mungkin belajar bermain ski di medan sulit sebelum menguasai teknik dasar di medan yang lebih mudah. Selain itu, feedback berfungsi sebagai pemicu mekanisme ingatan atau retrieval, sehingga ketika peserta didik mendapatkan umpan balik yang tepat, maka mereka akan lebih mudah dalam mempelajari konsep atau pembelajaran. Yang ketiga, selanjutnya feedback juga berfungsi untuk memperbaiki kesalahpahaman atau misconception yang sering muncul dalam proses belajar. Dalam pembelajaran daring, guru lebih mudah untuk melihat proses berpikir siswa melalui postingan diskusi, sehingga konsep dapat langsung diperbaiki. Sebaliknya, dalam pembelajaran tatap muka, tidak semua siswa aktif berbicara, sehingga proses berpikir siswa sering tidak terlihat oleh guru karena pasif dalam pembelajaran. Yang kedua ada how to provide effective feedback atau cara memberikan feedback yang efektif. Feedback yang efektif harus diberikan berdasarkan kondisi nyata peserta didik dalam proses belajar. Guru perlu menyesuaikan jenis, waktu, dan kedalaman feedback sesuai dengan tahap perkembangan pemahaman siswa. Jika feedback diberikan terlalu terlambat, maka kesalahan yang terjadi akan semakin sulit diperbaiki karena sudah menjadi kebiasaan berpikir yang keliru. Hal ini digambarkan melalui contoh permainan tenis. Ketika memegang raket dengan cara yang salah, maka semakin sering kesalahan tersebut akan terjadi. Semakin sulit pula kesalahan tersebut dapat diperbaiki karena terjadi secara berulang. Feedback yang baik juga harus bersifat spesifik, bukan hanya sekedar pujian atau kritik umum. Umpan balik harus menjelaskan dengan jelas bagian mana yang sudah tepat dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Keterlambatan dalam pemberian feedback ini juga dapat menimbulkan rasa frustasi bagi siswa, terutama jika mereka sudah mengerjakan tugas berikutnya tanpa mengetahui kesalahan pada tugas sebelumnya, sehingga ketika dikoreksi, oh ini ternyata salah ya, tapi karena sudah terlanjur mengerjakan banyak, jadi kayak bingung, aduh ini harus gimana lagi, sedangkan sudah terlanjur salah gitu. Sehingga feedback yang jelas sangat penting diberikan guru terhadap siswa agar tidak terjadi kesalahan yang berulang sehingga sulit kembali untuk diperbaiki. Yang ketiga yaitu why aren't you hearing me, atau dalam hal ini mengapa feedback sering sekali tidak dapat diterima dengan baik. Tidak semua feedback yang diberikan guru dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap tugas yang diberikan dan juga tingkat kesulitan tugas yang terlalu tinggi, tidak tertarikan pada materi, dan juga perbedaan latar belakang budaya, bahasa, usia, serta pengalaman hidup. Selain itu, faktor emosional juga dapat mempengaruhi dalam feedback yang tidak dapat diterima dengan baik, seperti rasa cemas, takut gagal, kelelahan, tekanan hidup, dan keterbatasan waktu juga sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menerima feedback. Bahkan defensif atau sikap menutupi diri karena perbedaan pendapat dan gaya belajar juga dapat menghambat penerimaan feedback.
Walaupun guru telah memberikan umpan balik dengan sebaik mungkin, tetapi ada kemungkinan bahwa feedback tersebut tidak berdampak secara langsung terhadap peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu menyampaikan feedback secara berulang, jelas, dan juga dengan pendekatan yang paling memungkinkan untuk dapat diterima secara positif oleh siswa. Yang keempat yaitu emotion is important too, yaitu peran emosi sangat penting dalam pemberian feedback. Emosi memegang peranan penting dalam proses penerimaan feedback. Feedback yang diberikan dalam suasana demokratis, aman, dan penuh dukungan akan lebih mudah diterima oleh peserta didik. Jika siswa merasa dihargai, maka mereka tidak akan merasa terancam ketika menerima kritik. Lingkungan belajar yang aman secara emosional juga dapat membantu mengurangi rasa takut, cemas, dan juga sikap defensif yang sering muncul ketika menerima umpan balik. Dengan adanya rasa aman ini, siswa akan lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya dan juga lebih terbuka dalam menerima kritik sehingga lebih termotivasi untuk memperbaiki diri. Yang selanjutnya ada student feedback atau feedback dari siswa. Feedback tidak hanya diberikan oleh guru kepada siswa, tetapi juga sebaliknya, yakni dari siswa untuk guru. Setiap tugas yang dikumpulkan oleh siswa sebenarnya merupakan bentuk feedback dari siswa terhadap guru. Tugas ini dapat menjadi penilaian apakah siswa tersebut sudah memahami apa yang guru sampaikan, seperti itu. Namun untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran, guru juga perlu secara khusus meminta feedback langsung dari siswa mengenai pemahaman mereka terhadap materi dan pengalaman belajar yang mereka rasakan. Feedback dari siswa sangat berharga untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang berjalan itu dapat diterima secara baik atau justru malah menjadi sebuah hambatan untuk siswa dalam memahami materi tersebut. Dengan mengetahui kesulitan siswa sejak awal, guru dapat memprediksi apa saja yang perlu diubah atau apa saja yang perlu didesain ulang untuk memberikan pembelajaran yang dapat dipahami oleh siswa. Sebagai contoh, bisa dengan tahu kesulitan siswa itu, guru dapat menyusun ulang bagaimana metode pembelajaran yang penting atau media pembelajaran tambahan yang sebagai bentuk upaya agar siswa dapat lebih memahami pembelajaran. Yang selanjutnya ada soliciting student feedback to improve learning and teaching, yaitu mengumpulkan feedback dari siswa untuk meningkatkan pembelajaran dan juga pengajaran. Pembelajaran dapat dinilai secara aktif dan berkelanjutan melalui berbagai teknik penilaian kelas atau Classroom Assessment Technique atau CATS. Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami konsep penting dalam sebuah pembelajaran. Penilaian ini bersifat yang berpusat pada peserta didik yang dilakukan secara anonim dan juga bersifat formatif, singkat, dan disesuaikan dengan sebuah bidang studi. Melalui teknik ini, guru dapat langsung mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Hasil dari penilaian ini kemudian dijadikan sebagai dasar untuk memberikan feedback kepada siswa serta memperbaiki strategi pembelajaran agar lebih efektif. Yang selanjutnya ada student feedback regarding the overall learning experience atau feedback siswa terhadap pengalaman belajar siswa secara keseluruhan. Selain menilai pemahaman terhadap materi, guru juga perlu mengetahui bagaimana pengalaman belajar yang dirasakan oleh siswa secara keseluruhan. Untuk itu, biasanya digunakan atau diterapkan secara anonim dalam sistem pembelajaran daring. Melalui survei ini, siswa dapat menyampaikan pendapat mereka secara jujur mengenai proses belajar yang mereka alami. Nah, ini bisa juga diterapkan untuk memberikan
Google Form, tetapi tidak perlu mencantumkan nama asli atau email dari siswa, sehingga penyampaian tersebut bersifat anonim, sehingga siswa dapat lebih bebas dalam mengemukakan pendapat, tapi dengan catatan bahwa tidak ada unsur-unsur negatif yang dilakukan. Misalnya membuat contoh yang memberikan ungkapan yang bersifat negatif atau penyindiran langsung terhadap guru. Kesimpulan dari bab 6 ini menegaskan bahwa feedback memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Feedback juga dapat membantu siswa dalam memahami konsep secara bertahap, memperbaiki kesalahpahaman, memperkuat daya ingat, serta meningkatkan performa belajar. Feedback yang efektif harus diberikan secara tepat waktu, jelas, dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Selain itu, faktor emosi juga sangat mempengaruhi keberhasilan feedback. Tidak kalah penting, siswa juga memiliki peran dalam memberikan feedback kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan adanya saling tukar feedback antara guru dan siswa, maka pembelajaran yang dilaksanakan akan berjalan dengan lebih efektif. Mungkin sekian dari pemaparan yang telah saya berikan dari chapter 1 sampai chapter 6. Semoga dengan adanya pemaparan materi yang saya sampaikan kali ini, semoga bisa menjadi feedback dari saya kepada dosen untuk menentukan sejauh mana saya memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.